You pick me up when I am lost. You hide me in your hands. You purify me with your love. You take my hand, you give me life when no one's there for me. You give me home, my dwelling place. You take all of my pain, you turn my mourning into praise. You lift all of my burdens, you give me rest under your wings. You are beautiful, wonderful, you are glorious. There's no one else like you, Lord. All of my debt, all of my sins are washed away. You fill my heart with your love. Draw me close, I know I belong to you. You are my portion, you are my hiding place, my everything. You take my hand, you give me life when no one's there for me. You give me home, my dwelling place. You take all of my pain, you turn my mourning into praise. You lift all of my burdens, you give me rest under your wings. You are beautiful, wonderful, you are glorious. There's no one else like you, Lord. All of my debt, all of my sins are washed away. You fill my heart with your love. Draw me close, I know I belong to you. You are my portion, you are my hiding place. Selamat malam PIC Family, selamat datang di Epic Experiencing Power in Christ. Malam hari ini, mari sama-sama kita mau datang kepada Dia, membawa hati kita, membawa syukur kita, membawa pujian kita atas penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan.
Kami percaya, kami hadir, kami ada, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Kami percaya, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
perkasa perbuatanmu. Ku nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Di hidupku, sungguh kau hebat, di hidupku. Oh, oh, oh. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya anugerah-Mu, oh, haleluya, haleluya, oh, Yesus Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Yesus. Oh, buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu. Oh, selamanya, selamanya. Oh, Kau sungguh baik, Kau sangat baik.
Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab tiada sepertimu. Tiada sepertimu, Yesus. Oh, hanya Kau, hanya Kau. Kami perlu Engkau, Tuhan, kami perlu Engkau. Oh, sebab hanya bersamamu, sebab hanya bersamamu. Sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami, hanya darimu. Oh, Yesus, Yesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kami mau menikmati Engkau, Tuhan. Kami mau nikmati pribadi-Mu, Yesus. Pribadi yang selalu setia. Pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Lewat segala musim hidup kami, Kau yang selalu ada, Kau yang selalu setia. Terima kasih, Yesus. Oh, thank you, Lord. Sebab hanya bersamamu, hanya bersamamu, kami lewati semua. Oh, oh. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Kau sungguh baik, Tuhan. Kau sangat baik. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak
pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, berkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku. Amen. Thank you, Lord. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Amin, amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersama-Mu, oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu, oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, oh, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Thank you, Jesus.
anugerah-Mu besar. Oh, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Buat karya-Mu. Buat hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya hidup kami terus ada dalam penyertaan-Mu. Kiranya juga terus ada dalam perkenanan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Kau pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami, selalu ada bersama-sama dengan kami dalam kami melewati setiap musim-musim hidup kami. Bapak terima kasih buat waktu ini. Kami mau dengar isi hati-Mu Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu Bapa. Berbicaralah bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sebab kami perlu firman-Mu. Kami perlu kebenaran-Mu Tuhan. Yang akan terus memurnikan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam PIC Family. Sebelum kita lanjut dalam kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk sama-sama kita memberi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara bisa scan barcode yang ada di layar HP saudara. Karena kita percaya Tuhan sudah lebih dahulu memberkati kita, memberi bagi kita. So tidak ada salahnya dan tidak ada beratnya bagi kita tentunya untuk memberi bagi pekerjaannya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengar firman Tuhan dari our very own Pastor Karan Dermawan. Let's go. Haleluya. Hai everyone. Terima kasih Daniel buat sudah memimpin kita di dalam penyembahan tadi. Puji Tuhan, thank God atas kepercayaannya. So good to be back, fams. Thank you Kak Ray, Kak Cindy, dan Kak Dimas untuk kepercayaan yang kesempatannya untuk melayani lagi di tempat ini. So, as of today, May the 1st, kita memasuki bulan yang baru. Berarti tema baru. Nah, siapa yang excited untuk dengar firman Tuhan? Oke, pastinya kita bakalan belajar hal baru ya. Nah, really sebenarnya kalau kita masih bisa dengar firman Tuhan sampai sekarang ini, itu adalah sebuah kasih karunia yang luar biasa ya. Karena kita masih dikasih kebebasan untuk bisa menikmati, mendengar firman Tuhan itu dengan baik gitu. Dan langsung aja hari ini kita mau belajar tentang cultural relevance. How to be culturally appropriate and relevant while preaching the gospel to the nations with our lives gitu. Kadang-kadang orang nggak butuh, karena kadang-kadang orang tuh nggak butuh kata-kata, tapi butuhnya action ya. Gimana cara kita hidup, gimana cara kita membawa diri dan kayak bergaul kayak gitu-gitu. Jadi itu penting banget gimana supaya kita bisa culturally appropriate and relevant gitu. Nah, mulai aja langsung kita baca di Kisah Para Rasul 15. Kita baca dulu dari ayat yang pertama. Ini merupakan ayat tema kita. Ayat temanya sih lumayan panjang ya di bulan ini, tapi kita baca dulu dari awal. Nah, ayo mari kita baca Kisah Para Rasul 15 ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Katanya gini, jikalau kamu tidak disunat, menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Wih, ada tuntutan nih gitu ya kan. Jadi, apa ya, tiba-tiba ada orang datang ke Antioquia. Oke, sedikit cerita tentang
latar belakang kenapa ada kayak gini, karena di Antioquia itu adalah kota yang pertama di mana orang-orang yang percaya itu disebut Kristen. Nah, jadi kenapa bisa kayak gitu? Karena orang-orang yang ada di Antioquia ini sebenarnya orang-orang bukan Yahudi atau Gentiles yang sering kita dengar gitu ya, orang-orang non-Yahudi. Nah, identiknya kenapa sih unik? Karena identiknya keselamatan itu katanya datang untuk orang Yahudi karena Yesus raja orang Yahudi kayak gitu. Tapi sebenarnya Yesus tuh datang buat semua kan, buat semua orang. Nah, jadi begitu ada orang non-Yahudi tiba-tiba convert, tiba-tiba percaya, mereka jadi kayak nggak seneng gitu. Dan orang-orang datang tuh, orang aslinya Yahudi gitu dari Yudea ke Antioquia, padahal jauh. Nanti kita lihat sama-sama mapsnya ya. Padahal jauh banget, tapi mereka rela gitu untuk datang. Nah, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia, bilangnya kayak gitu, jikalau kamu tidak disunat, maksudnya kayak jikalau kita tuh nggak melakukan hal-hal yang merupakan rules-nya kayak gitu-gitu, ya kita nggak bisa diselamatin gitu. Nah, terus langsung tuh langsung aja ini diringkas ya, kalau kita baca di ayat 2 sampai ayat keempat, Paulus tuh langsung counter gitu. Dia bilang nggak bisa gitu dong, kan kita juga lihat apa yang Tuhan udah lakukan kayak gitu kan. Nah, jadi akhirnya Paulus itu jalan langsung akhirnya Paulus itu berdiskusi, dan menurut orang-orang yang di situ, udah deh kita naik banding aja, kita pergi aja ke Yerusalem seperti itu. Nah, pergi ke Yerusalem, akhirnya ada beberapa orang yang diutus, Paulus dan Barnabas dan beberapa orang lainnya pergi tuh ke Yerusalem. Sambil di jalan itu ya mereka manfaatin waktunya untuk berkhotbah juga, untuk sharing firman Tuhan ya. Nah, kita lihat nih sama-sama di sini peta Yerusalem, Yudea, Samaria dan Antioquia gitu. Ternyata Antioquia itu adanya di atas jauh banget. Yerusalem, Yudea itu, ingat kan, Yerusalem, Yudea dan Samaria itu kayak yang kayak yang Tuhan bilang, kayak Yesus bilang bahwa kita harus menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea dan Samaria. Nah, ternyata Yerusalem sama Yudea itu deketan. Terus Samaria juga. Nah, jadi bayangin ada orang yang datang dari Yudea naik ke Antioquia tuh. Kalau di peta Antioquianya di atas, Yerusalem sama Yudeanya tuh hampir satu titik lah, sebelahan gitu. Nah, jadi mereka datang kayak gitu. Akhirnya karena mereka nggak terima dibilang kayak gitu, ya mereka datang balik ke Yerusalem, minta keadilan lah. Pergi ke Yerusalem, kota asal, bermaksud buat diskusi bareng. Tapi ternyata sama aja nih. Singkat cerita, di ayat kelima kita baca bahwa tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya. Yang ini lebih gongnya lagi ya, lebih hebatnya lagi, bahwa kita ngelihat ini orang Farisi, tapi sebenarnya dia udah percaya gitu. Tapi dia masih aja gitu hidup dengan cara yang lama. Dia bilang orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Wow. Karena itu ini ya, maksudnya penasaran gak sih kenapa bisa sampai banyak orang yang meyakini kayak gitu. Jadi mari kita mundur sedikit ke belakang ke Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Dikatakan sama Paulus, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi kita di sini tuh tahu bahwa kenapa sih sampai segitunya orang Yahudi menentang orang-orang non-Yahudi tuh, maksudnya menentang keselamatan yang datang buat orang-orang yang non-Yahudi gitu. Karena untuk bergaul aja sama mereka itu larangan, big no-no gitu ya. Dan masuk ke rumah mereka aja tuh gak boleh gitu. Ternyata sebegitunya ya. Nah, tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku, kepada Paulus, bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya ada culture baru yang tiba-tiba ada tuntutan dari orang Yahudi kepada orang non-Yahudi untuk melakukan certain things disunat, untuk melakukan hukum Taurat, kayak gitu-gitu. Nah,
Jadi kayak nggak seneng kalau ada orang lain tuh yang selamat. Nah dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Kadang-kadang culture-nya dunia atau culture-nya bahkan orang-orang yang mengaku dirinya rohani, gereja gitu ya. Mereka juga ada di dalam pemahaman yang kadang-kadang masih salah gitu. Mereka suka berpikir bahwa kita itu diselamatkan oleh karena perbuatan baik kita. Oleh karena kita mengikuti hukum, kita nurut apa yang dikatakan firman Tuhan, ya pasti kita nurut gitu ya. Tapi bukan karena ketakutan, itu digarisbawahi dulu. Tapi karena kalau mereka percaya bahwa ya karena mereka melakukannya, mereka layak untuk bisa masuk surga, untuk bisa terima keselamatan, seperti itu. Goalsnya di dalam hidup mereka adalah checklist sama apa yang mereka bisa checklist sama apa yang mereka harus lakukan, seperti itu. Kita lihat di tabelnya di sini itu ada ringkasannya. Nah akhirnya Petrus juga angkat bicara karena dia pun sudah menerima visi dari Tuhan dalam Kisah Para Rasul 10 pasal di mana ada Cornelius yang merupakan seorang perwira Romawi. Dia tinggalnya di Kaisarea dan dia itu diselamatkan Tuhan dan bahkan dia itu dibaptis oleh Roh Kudus dulu baru terima baptisan air kayak gitu. Jadi kalau di sini orang-orang yang membantah itu seperti Paulus dan seperti Petrus karena mereka tahu seperti apa Tuhan yang mereka sembah. Mereka kenal seperti apa yang Tuhan seperti apa yang mereka sembah gitu ya. Mereka mengalami perjalanan dengan Tuhan. Paulus sama-sama melihat bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan. Terus Petrus juga melihat bahwa dalam penglihatannya itu gitu. Bahwa Tuhan benar-benar benar-benar adalah Allah yang memberikan kasih karunia gitu buat semuanya. Lewat cerita Cornelius, by the way lewat cerita Cornelius itu saya juga diingatkan karena kadang-kadang karena dulu waktu di gereja saya yang lama saya juga berpikir bahwa orang kayaknya harus dibaptis salam dulu deh baru dibaptis Roh Kudus gitu kan. Ternyata enggak ya. Kalau kita baca firman Tuhan dan kalau kita mengenal firman-Nya, ternyata Tuhan itu bekerja dengan cara-cara yang unik ya. Dan itu merupakan rahasia Tuhan gitu. So let's get back to the Bible, nanti kepanjangan. Nah, kata Petrus kayak gini waktu dia angkat bicara, dia bilang di ayat 7, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Jadi ya udah lumayan alot. Jadi Petrus langsung bilang dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Terus lanjut ke ayat 8 dan 9. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Nah, kenapa dia bisa bilang kayak gini? Ya itu tadi, karena dia udah mengalaminya. Kita, kalau itu ada, saya catat di Kisah Para Rasul 10 ayat 45 dikatakan bahwa waktu kejadian Cornelius dibaptis dengan Roh Kudus, Petrus itu benar-benar kayak tercengang-cengang gitu ya. Semua orang percaya, jadi di ayat 45 ini dikatakan, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan juga ke atas bangsa-bangsa lain gitu. Dan di ayat 9 dikatakan lagi, dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan. Maksudnya Allah itu tidak sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Dikatakan di Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Saya nggak masukin di situ, nanti please check your Bible gitu. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, terus lanjut lagi di ayat 9-nya, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman.
Nah dari sini kesimpulan selanjutnya adalah kita sebenarnya bisa melihat bahwa di samping culture yang disebut culture dunia atau gerejawi atau yang disebut rohani, spiritual kayak gitu, religius ya. Ada culture yang beneran nyata yang datangnya dari Tuhan sendiri, yaitu kingdom culture. Seperti apa kingdom culture itu? Kalau di culture dunia itu kita save by works, kita diselamatkan itu dengan melakukan certain things, melakukan hukum-hukum itu by keeping the law. Tapi kalau di kerajaan sorga, culture kerajaan sorga, kemudian kerajaan sorga, kita itu tahu bahwa kita itu diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Sama seperti lagu tadi yang dinyanyikan oleh Daniel, kita itu benar-benar ada di dalam kasih karunia Tuhan. Terus kalau yang kedua kayak tadi, goalsnya kalau world culture itu checklist on what we must do. Kayak yang tadi di ayat kelima dikatakan bahwa perlu disunat, terus perlu melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu ternyata bukan cuma 10 doang, tapi itu plus sampai 600 gitu ya katanya. Dan makanya saya tulisnya plus karena banyak banget gitu. Bahkan sendiri aja nggak bisa ngelakuin, tapi minta orang lain ngelakuin. Jadi ya gimana ya, kadang-kadang suka terbalik gitu. Dan tapi kalau kita lihat di kingdom culture, see what God has done, kita bisa ngelihat apa yang Tuhan sudah lakukan gitu. Dia di ayat 34 tadi dikatakan dia tidak membeda-bedakan orang, doesn't show favoritism. Terus yang kedua itu giving them Holy Spirit, memberikan Roh Kudus gitu ya, karunia Roh Kudus. Dan yang ketiga itu adalah purifying their hearts, our hearts by faith di ayat 9. Jadi disucikannya bukan karena kita melakukan hal-hal yang layak di mata gereja, di mata rohani gitu ya. Tapi disucikannya karena iman, purifying our hearts by faith gitu. Karena Tuhan yang sudah menyucikan kita lewat kehidupannya, lewat kematiannya di kayu salib. Nah, terus yang ketiga, kalau kita lihat efek imbasnya dari worldly culture ini atau church culture kayak gini yang gak sehat, itu bisa jadi timbul yang namanya pride. Pride itu bisa mengarah ke dua ending. Yang pertama bisa pride jadi self-righteous, ngerasa diri, oke, kalau saya udah melakukan A, B, C, saya adalah orang yang benar. Terus yang ujung satunya, kalau saya nggak bisa ngelakuin semuanya, ya udah deh, saya merasa bersalah gitu. Saya nggak bisa apa-apa dan saya nggak layak kayak gitu. Padahal kalau di kingdom culture, Tuhan cuma minta, ya lu kita humbly receive aja and acknowledge bahwa semua yang ada selama ini itu sebenarnya inisiatif Tuhan. Karena inisiatif Tuhan mengasihi kita gitu. Jadi kalau kita hidup di dalam kasih karunia sekarang ini, bisa menikmati kasihnya, itu hanya oleh kasih karunia Dia semata-mata. Terus yang keempat, di dalam culture dunia yang ada hanyalah tuntutan. Jika tidak dilakukan maka dikutuk misalnya. Jika tidak dilakukan maka tidak mendapat berkat. Jika dilakukan maka akan diberkati. Jadi kayak jika A maka B gitu-gitu ya. Dan efeknya jadi nggak sehat sih gitu. Tapi kalau misalnya kerajaan surga itu bawa kebebasan yang memampukan kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dengan tanpa paksaan. Seperti itu. Jadi contohnya kayak gini. Kalau kita ngelihat ada anak yang dididik oleh orang tuanya, yang pertama dengan tuntutan akan jadi apa anaknya. Dan yang kedua dengan kebebasan.
kebebasan tapi yang benar-benar memiliki aturan disiplin ya gitu. Kita melihat bahwa anak itu akan tumbuh dan berkembang dengan freedom gitu, dengan kebebasan. Dan ketika seorang anak itu berkembang dengan kebebasan, bertumbuh dengan kebebasan, kita bisa ngelihat bahwa resultnya beda. Apa yang jadi buahnya tuh beda gitu. Nah, sama juga contoh lain, kita belajar juga dari jemaat Antioquia ya. Jadi jemaat Antioquia ini seru sih gitu. Dia benar-benar terdiri dari orang-orang non Yahudi gitu ya. Dia membangun komunitas dan akhirnya jadi komunitas-komunitas yang banyak orang percayanya gitu. Dan pada satu ketika, ini kan mereka nggak tahu ya kalau misalnya mereka tuh ya, dikasih tuntutan apa segala macam, ini baru ada ceritanya di pasal-pasal setelahnya. Tapi sebelumnya di pasal-pasal awal dikatakan bahwa jemaat di Antioquia itu adalah jemaat yang bisa bersatu loh gitu. Jadi ketika mereka bersatu, terus ternyata ada momen di mana seorang nabi datang ke Antioquia pas lagi kayak gitu. Nabi itu Nabi Agabus ya, dia namanya, dan dia berkata bahwa akan terjadi nih kelaparan di seluruh dunia gitu kan. Terus akhirnya mereka mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan sumbangan dan memberi buat daerah-daerah yang terkena. Terkhusus mereka kirim untuk orang-orang yang ada di Yerusalem atau Yudea sana, which is yang orang Yahudi gitu kan. Jadi pesannya adalah bahwa kalau kita memberi ya karena memang ingin menyenangkan hati Tuhan dari situ. Dan kalau kita misalnya mau melakukan sesuatu, let it be that itu mengalir dari hati kita karena rasa syukur kita kepada Tuhan dan karena kita memang ingin menyenangkan hatinya. Bukan karena ketakutan, bukan karena gak enak gitu. Nah, jadi jika kita lihat dari kisah ini, baru beberapa ayat awal aja udah banyak yang bisa kita pelajari. So, pertanyaannya, next, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang yang percaya untuk tidak ragu dalam menyebarkan Injil bagi orang-orang di sekitar kita yang belum percaya? Yang pertama adalah belajar untuk tidak membedakan orang, karena Allah juga tidak seperti itu. Kalau ada yang belum percaya di sekitar kita, teman-teman kita, keluarga, we have to joyfully respond to their confusion gitu. Humbly help them with their confusion dan humbly help them to know the truth gitu. Kita kasih tahu apa yang benarnya, kasih tahu kebenaran firman Tuhan itu seperti apa. Jangan dibeda-bedain dan ya jangan dibeda-bedain karena memang Allah tidak seperti itu ya. Terus yang kedua, belajar untuk tidak menuntut orang melakukan hal tuntutan. Certain things yang berjudul tuntutan. Nah, ini bukan berarti himbauan untuk kita hidup tanpa hukum. Sekali lagi, hukum itu adalah, kalau diibaratin, hukum itu adalah kaca gitu untuk melihat perilaku kita. Ya kan kaca ya, bukan ini gitu. Karena kalau kita hidup tanpa hukum nanti jadinya lawlessness. Nah, tapi harusnya kita mengerti bagaimana kasih karunia Tuhan itu sudah membebaskan kita sehingga kita itu dapat seutuhnya paham dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan itu tanpa paksaan. Jadi yang kedua adalah belajar untuk tidak menuntut orang melakukan tuntutan. Yang ketiga, belajar untuk menerima dan memahami kasih Tuhan dengan benar.
kita mati bagi diri sendiri ya, die to ourselves gitu. Kadang semakin rohani seseorang, kita pikir orang-orang tuh harus melakukan do's and don'ts yang list-listnya itu. Padahal kita sendiri aja belum bisa melakukannya dengan baik dan benar ya. Kayak yang tadi saya bilang gitu, jangan taruh beban di leher orang seperti ya, dan apa ya, ya saudara mengerti lah. Nah seperti itu akarnya adalah legalisme atau pride gitu. Jadi ketika kita belum paham kasih Tuhan, konsep pemahaman kita itu adalah kalau kita berbuat baik maka semuanya itu kita akan layak, everything is under control gitu-gitu. Nah beda nih dengan cara pikirnya Tuhan. Kalau di dunia kita mikir kalau kita berbuat baik maka all the good things will come gitu kan. Tapi kalau dengan cara pikirnya Tuhan, dengan kingdom culture tadi, kita itu berbuat baik untuk gitu. Kita itu berbuat baik dan benar karena memang itu panggilannya gitu. Jadi terang dan garam, kayak yang di Efesus 2 ayat 10 gitu dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi jelas banget di sini dikatakan bahwa kita itu melakukan pekerjaan baik karena memang itu panggilan kita. Bukan kita melakukan pekerjaan baik supaya diterima di masyarakat. Kita melakukan pekerjaan baik supaya dengan segala macamnya, supaya layak, supaya apa gitu. Tapi kita melakukan pekerjaan baik untuk memang karena itu panggilan kita gitu. Dan kita itu melakukan pekerjaan baik juga supaya setiap orang itu bisa itu jadi terang dan garam, dan supaya setiap orang itu bisa melihat Tuhan dan memuliakannya. Nah, jadi ada analogi yang bagus banget yang saya dengar dari Pastor Robert Morris, dikatakan seperti ini. Kadang kenapa sih kita perlu mati bagi diri sendiri ya? Atau melakukan hal yang mungkin kita rasa gak nyaman gitu. Karena itu tadi dulu kita itu hidup di dalam hukum Taurat. Tapi semenjak Yesus datang, Yesus yang adalah anugerah, anugerah itu sendiri gitu. Jadi kita udah hidup di zaman Yesus, di anugerahnya gitu ya. Nah, terus dikatakan juga bahwa kita itu seperti mempelainya Kristus gitu kan. Berarti sebelumnya kita itu terikat kepada hukum Taurat, terikat kepada all the rules, all the tuntutan yang tadi itu. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa lepas dari yang namanya tuntutan-tuntutan itu? Padahal kita itu udah terikat sama dia gitu kan. Dan Tuhan bilang juga kalau di dalam hubungan kita tuh nggak bisa dipisahkan kecuali oleh maut gitu kan. Nah, hukum itu nggak ada matinya. Maksudnya dia nggak bisa mati karena dia benda gitu kan. Tapi kita yang bisa mati. Cuma kita yang bisa mati. Jadi that's why kita perlu mati bagi diri sendiri. Supaya kita bisa hidup untuk Tuhan dan dengan Tuhan gitu. Dengan Yesus sendiri. Dan kalau kita udah hidup kembali, senangin hatinya Tuhan, senangin hatinya Yesus itu dengan melakukan apa yang menjadi kehendaknya, bukan kehendaknya si hukum Taurat tadi yang harus melakukan A, B, C kayak gitu-gitu. Tapi kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan, kita benar-benar set hati kita untuk bisa menyenangkan hati Tuhan kayak gitu. Nah, terus yang keempat, kita belajar untuk mengikuti teladan Yesus.
Di Kisah Para Rasul 10 ayat 38 dikatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi ya di dalam hal ini, mari belajar untuk mengikuti teladan Yesus. Dan ada yang menarik banget kalau kita baca di 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 25. Kalau di NIV dikatakan, judul perikopnya adalah Living Godly Lives in a Pagan Society. Kalau di bahasa Indonesia judul perikopnya adalah peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saya bacakan ya di ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, itu tadi, die to ourselves. Terus yang ayat ke-12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. So ini udah tertulis di Alkitab gitu, gimana caranya kita mesti hidup di culture yang beragam ini, dan ya perlu kita ikutin, tentunya bukan dengan tuntutan tapi dengan senang hati, karena kita memang udah dipanggil untuk itu. Nah, tunduk, yang ayat ke-13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Yang ke-17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, terus dikatakan di perikop selanjutnya, penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Wow, nah oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. So, let's embrace the truth. Dan mari kita sama-sama hidupi hidup yang berkemenangan dengan Tuhan dan melakukan pekerjaan baik supaya banyak orang yang melihat Allah dan mengenal Allah lewat kehidupan kita. Mungkin saat ini ada di antara kita semua yang mendengar, ada yang mungkin malu ya atas dosa yang kita perbuat gitu. Entah apapun itu, mungkin kita ngerasa bahwa kita gak layak untuk datang ke gereja karena orang-orang gereja mungkin suci-suci gitu di dalam pikiran kita juga. Kayak wow, mereka terlalu baik gitu. Atau misalnya aku
nggak layak sih untuk masuk ke gereja lagi. Karena apa yang aku udah buat, apa yang aku udah lakukan seperti itu. Mungkin ada dari antara kita yang merasa seperti itu. Tapi satu hal yang perlu kita sadari adalah bahwa ini semua kehidupan kita itu bukan tentang kita yang melakukan checklist itu. Hal-hal baik yang kita lakukan, makanya kita jadi layak. Kayak gitu. Enggak, it's about God's love for us. Gimana Tuhan mengasihi kita dan melayakkan kita gitu. Jadi hari ini kalau ada di antara kita yang lagi ngerasa kayak gitu, datang aja humbly ke dalam hadiratnya Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu memang sudah menguduskan kamu, menguduskan kita semua dengan iman, menyucikan kita itu dengan darah yang mahal ya, gitu. Jadi percaya bahwa Tuhan itu yang udah sayang lebih dulu sama kita dan yang udah mati buat kita. Mari saat ini kita sama-sama minta Tuhan untuk mengubahkan kita, mengubahkan cara pikir kita, mengubahkan cara pikir, pola pikir kita yang lama itu dengan kasih-Nya ya, dibasuh oleh kasih-Nya. Percaya bahwa Tuhan yang sudah menyucikan hati kita kembali. Mari teman-teman, mari PIC Family kita sama-sama berdoa. Mungkin seasonnya beda bagi beberapa teman-teman sekalian. Tapi saya mau kita semua di sini sama-sama berdoa buat teman-teman kita yang lagi ngerasa guilty, yang lagi ngerasa saya nggak layak untuk masuk ke gereja, untuk mengenal Tuhan, bahkan untuk berdoa aja saya nggak layak. Tapi let us pray together supaya pikiran-pikiran yang mengintimidasi itu tidak berlanjut di dalam pikiran kita. Dan biarkan Tuhan yang memerintah di dalam hati kita. Dengan apa yang Tuhan ajarkan bahwa kita diselamatkan karena anugerah. Dan Dia telah lebih dulu mengasihi kita. Itu lebih dari cukup buat teman-teman percaya bahwa kasih kuasa Tuhan itu benar-benar luar biasa mengalir di dalam kehidupan kita. Dalam beberapa waktu ke depan, saya mau mengizinkan teman-teman untuk berdoa, untuk mengutarakan perasaan teman-teman kepada Tuhan. Semua pikiran, semua ketidaklayakan, semua dosa-dosa, minta Tuhan ampuni. Karena Dia memang Allah yang maha pengampun. Dan Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang luar biasa.
Engkau Tuhan, bahwa hanya Engkau saja yang mengerti dan mengenal isi hati kami Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang sudah berinisiatif untuk mengasihi kita lebih dulu. Dan kasih-Mu kami boleh rasakan Tuhan. Kehadiran-Mu kami bisa rasa Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Itu nyata Tuhan. Dan tiada hal yang lebih indah dari itu. Oh Jesus, there is none like you Lord. Bapa, mulai dari sekarang kami mau percaya terus bahwa kasih karunia-Mu ada berlimpah buat kami semuanya Tuhan, di dalam setiap musim kami. Engkau yang memimpin terus kiranya ya Tuhan, di dalam setiap musim kami Tuhan, untuk kami boleh benar-benar menjadi anak-Mu yang mempunyai kebebasan untuk melakukan pekerjaan baik, untuk menyenangkan hati-Mu. Dan Bapa, biarlah Engkau yang mengubahkan pola pikir kami, sehingga kami bisa relevan. Bisa berbuat baik karena memang Engkau yang telah memanggil kami, dan kami bisa lepas dari pola pikir bahwa kami melakukan pekerjaan baik supaya kami bisa layak dekat dengan Engkau. Engkau sudah dekat dengan kami, jauh melebihi apapun dan tanpa syarat. Tuhan, terima kasih buat semuanya. Kami percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan, di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Bersyukur ya Bapa untuk kasih setia-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap kehidupan kami, biarlah Engkau yang menuntun kami menjadi gembala dan pemelihara atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa untuk gembala kami, Pastor Ray dan Pastor Cindy Tuhan. Biarlah dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang tutup bungkus mereka ya Bapa dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah mereka boleh senantiasa memancarkan kasih-Mu Tuhan lewat kehidupan mereka ya Bapa. Biar kehidupan mereka benar-benar Tuhan, Engkau yang memberikan jalan yang terbuka, dampak yang lebih luas lagi ya Bapa, untuk supaya banyak orang-orang yang mengenal Engkau Tuhan. Semakin banyak orang yang mengenal Engkau lewat kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami berdoa juga buat
semua teman-teman yang udah melayani di malam hari ini Tuhan. Biar Engkau yang memimpin kehidupan kami selanjutnya ya Bapa. Juga Tuhan biarlah Engkau yang menuntun teman-teman kami yang mungkin saat ini juga lagi dalam perasaan bersalah atau apa. Tapi kami percaya bahwa dimanapun kami berada Tuhan, tangan-Mu selalu tersedia buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati dengan memberikan kekuatan ya Bapa. Firman-Mu katakan bahwa orang-orang yang menantikan Engkau itu mendapat kekuatan baru Tuhan. So, we expect your power, your spirit, oh God, to strengthen us. Because we wait on you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Buat semua berkat yang kami boleh rasakan. Hikmat dan pengertian-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, sebentar kami akan berpisah dan kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Mungkin beristirahat. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong dan memberkati, memberikan istirahat yang baik, yang cukup Tuhan untuk kami dapat nikmati dan kami dapat gain strength lagi Tuhan, physically. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua berkat-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa, kami menutup Epic pada malam hari ini hanya di dalam nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih semuanya. Ada pengumuman buat teman-teman, buat PSC Family yang belum mendaftar untuk anniversary kita di tanggal 9 nanti. PSC Family boleh langsung aja scan di layar saudara untuk save a seat. Di tanggal 9 Mei nanti kita ada 2 service, ada yang jam 10 pagi dan ada yang jam 1 siang. Bisa bawa teman-teman, bisa bawa keluarga, semuanya pilih aja mau berapa seat gitu. Dan kalau misalnya ada yang berhalangan atau misalnya tiba-tiba cancel, bisa juga nanti langsung kasih WhatsApp, kirim WhatsApp, Kak saya cancel ya gitu. Beberapa bangku misalnya, supaya bangku itu bisa dipakai juga untuk orang-orang lainnya. Oke. Sekian pengumuman itu. Oh sama yang Love Talk juga di tanggal 17 sampai 18 Juni. Save the date buat semua kalangan ya. Single, dating sama married couple. Itu juga ini semua boleh gitu. Di tanggal 17 sampai 18 Juni. Save the date dulu. Karena itu ada tanggal 17-nya libur Idul Adha. Takutnya udah keblok sama liburan yang lain. Terima kasih semuanya. So, the service has ended, the fellowship has just begun. Thank you. Give you praise, give you praise, give you praise. I will give you praise, give you praise, give you praise, give you praise. Come into my life, break every chain and set me free. I've been in so much pain before. Here I am, ready to change. I trade all my sickness and I stand for the joy of the Lord. In your name we conquer enemies under my feet. So if you've been set free, say I have Jesus, I have everything.
break every chain.